teman-teman semua. Eh, Posyandu Perhutanan Sosial hari ini akan mendatangkan seorang wanita, di mana wanita ini sudah lama berkegiatan di bidang perhutanan sosial, terutama di Provinsi Lampung. Nanti akan kita tanya-tanya. Dia akan bercerita tentang pendampingan perhutanan sosial dari masa ke masa. Untuk itu mungkin kita langsung panggil saja Mbak Yaya. Selamat Halo sore. Mas Dito, Waalaikumsalam, selamat sore. Assalamualaikum ya belum ya tadi ya. Oke. Sore Mbak Yaya, sehat Mbak Yaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Yaya, aku mau nanya ke Mbak Yaya, mungkin Mbak Yaya bisa perkenalan. Mbak Yaya nama aslinya siapa, asalnya dari mana? Silakan. Oke, baik. Eh, Kalau saya nama lengkap itu Nurka Cahyaningsih, tetapi memang di kalangan teman-teman, terutama yang sudah sangat dekat, biasa panggil Yaya. Jadi makanya orang lebih banyak taunya Yaya. Aku asalnya dari Provinsi Lampung, tetapi sekarang sudah moving ke Jakarta karena pekerjaan, tetapi tetap mobile rutin ke Lampung. Oh, berarti tahun kapan itu sudah mulai pindah ke Jakarta? Mulai pindah ke Jakarta itu tahun 2010 awal. Oh, 2010 awal. Iya. Mbak Yaya mau tanya sedikit terkait pengalaman nih Mbak Yaya kan sudah lama menjadi pendamping dan juga sekarang jadi fasilitator ya. Eh, Boleh cerita sedikit nggak Mbak pengalaman-pengalaman di masa lalu? Oke. Saya itu sebenarnya memulai pekerjaan, jadi memang lebih banyak waktunya itu di dunia pendampingan ya. Saat masih kuliah pun saya itu sudah mulai bekerja secara voluntari itu menjadi pendamping pada beberapa kegiatan-kegiatan di lapangan. Dulu di awal-awal bekerja belum mengkhususkan diri pada isu-isu kehutanan. Jadi saya mulai menjadi pendamping lapang ada pada bidang kesehatan reproduksi, wanita, gender perspektif, itu ada berjalan sekitar beberapa tahun saat saya masih kuliah. Nah, ketika sudah lulus sekolah, baru mulai masuk pada isu-isu kehutanan. Sebenarnya dimulai pada isu-isu pemberdayaan masyarakat. Kemudian ketika mulai masuk isu perhutanan sosial, ide awalnya atau passion awalnya itu muncul ketika ada sekolah, bukan sekolah ya, bolehlah sekolah lapang tentang pendamping kehutanan sosial. Saat itu saya ikut belajar di Gunung Betung tahun 98-99. Nah, kemudian waktu itu saya pasti dengan lembaga lokal Watala. Lampung ya itu? Ya, Watala Lampung. Nah, kemudian tahun 2000 saya mulai bergabung dengan ICRAF, International Center for Research in Agroforestry. Kebetulan ICRAF baru buka site di Lampung, khususnya Lampung Barat. ICRAF itu di lapangan salah satu fokus kegiatannya adalah research and development. Nah, salah satu dari research and development itu adalah tentang isu-isu perhutanan sosial. Isu perhutanan sosial. Saya bergabung dari tahun 2000 sampai 2009 awal. Jadi yang kami lakukan saat itu adalah bagaimana mendampingi masyarakat mengenalkan apa itu perhutanan sosial, tetapi saat itu ICRAF berfokus pada isu-isu biofisiknya. Kalau dalam perhutanan sosial mungkin lebih dikenal sebagai tata kelola kawasannya atau tata kelola lahan. Nah, kemudian bagaimana supaya pendampingan perhutanan sosial ini lebih lengkap dan terpadu di lapangan. Kami dulu bersama-sama bekerja kolaborasi dengan lembaga lokal Watala. Jadi Watala itu lebih kepada aspek sosial atau pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian ICRAF dengan riset and development-nya pada pendampingan tata kelola kawasannya.
Dulu itu pendampingan dari sektor ekonomi itu masih belum terlalu mengemuka ya, masih menyeimbangkan antara sosial dan ekologi dulu. Iya. Nah, itulah yang terjadi selama 9 tahun. Jadi kalau kita berbicara dulu, jadi kami bekerja itu benar-benar stay in di lapangan. Jadi bisa dibayangkan Mas Dito, saya beserta teman-teman itu benar-benar tinggal di lapangan di Kabupaten Lampung Barat, di Kecamatan Sumberjaya, di Desa Tugusari. Kondisi Saat itu. Saat itu. Jadi saat itu listrik belum ada, Waduh. listrik belum ada, sinyal telepon belum ada. Pertama masuk, saya beserta teman-teman harus keliling-keliling dulu mencari tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami jadikan base camp. Kemudian setelah beres-beres semua, baru memulai kerja-kerja di tingkat tapak. Jadi kita bicara tentang fasilitas dulu. Jadi kalau terkait fasilitas ya ada cerita suka dan dukanya karena di Sumberjaya di Desa Tugusari itu lahannya berkontur, topografinya banyak. Jadi pemukiman kami dengan tempat kami di mana ngebase atau tinggal dengan warung untuk menjual makanan, tempat kami membeli itu harus turun ke bawah. Jadi Jalan kaki. Jalan kaki. Wah. Jadi kami dulu suka bercanda. Jadi kita selesai makan kembali lagi ke rumah lapar lagi. Oh iya benar. Karena jaraknya lumayan ya. Karena lumayan jalannya. Dan menghabiskan tenaga yang. Iya betul. Terus terbiasa dengan tidak ada fasilitas listrik, terbiasa masih pakai lampu tempel. Kemudian sinyal telepon. Jadi sinyal telepon itu seingat saya dulu di ibu kota kecamatan itu ada warnet. Oh iya, zaman dulu masih. Tapi dia teleponnya itu yang wartel maksudnya ya? Wartel, sorry, bukan warnet. Wartel, tetapi dia itu yang teleponnya yang satelit itu yang pulsanya berjalan cepat sekali gitu. Iya. Jadi kalau mau telepon keluarga, saya biasanya kalau malam habis maghrib turun ke bawah sambil makan di warung makan, sesudahnya telepon keluarga. Itu acara rutin, biasalah kangen ya. Jadi kalau telepon keluarga harus cepat-cepat karena pulsanya berjalan terus ya. Tutut gitu. Jadi say hello bla 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 bla, tidak bisa telepon lama-lama. Kemudian tutup lagi telepon. Mengenai fasilitas tergantung kita melihat dan menikmati ya. Mau dinikmati sebagai suka atau duka. Jadi kalau saya lebih baik menikmati sukanya saja. Jadi karena kalau kita menikmati dukanya jadi nggak betah. Benar. Jadi nggak betah. Jadi nikmati sukanya saja, lucunya. Yang senang-senangnya ya. Iya. Nikmati sukanya, lucunya jadikan bahan candaan. Itu soal fasilitas. Ya. Mbak, mohon maaf, motong sedikit. Mau bertanya sedikit nih. Mbak kan sudah sempat tadi tinggal di desa sekitar 9 tahun ya Mbak. Kalau melihat kondisi perhutanan sosial saat ini nih Mbak Yaya, adakah perbedaan pendampingan zaman itu dengan pendamping-pendamping di zaman sekarang gitu? Ya, pasti ada perbedaannya. Kalau dulu jadi kembali beromantis dulu ya. Kalau dulu memang pendekatan itu berbeda dengan yang sekarang, tetapi ada banyak faktor yang menurut saya mempengaruhi pendekatan itu. Pertama, asal pendampingnya dari mana. Kemudian yang kedua, sumber dana berbasis proyek atau apa itu mempengaruhi. Nah, contohnya misal seperti kalau yang pendamping-pendamping yang mandiri, yang seperti saya dan teman-teman yang memang didanai oleh lembaga donor dan berbasis proyek, memang kami memang diwajibkan tinggal di lapangan. Memang salah satu klausulnya ya bersedia stay in di lapangan. Dulu sangat terasa juga sebenarnya. Jadi ada perbedaan antara kita yang pendamping mandiri dengan teman yang penyuluh. Pendekatannya juga beda.
karena kami yang pendamping mandiri, kami stay in, kami kadang-kadang ada orang bilang tidak percaya kalau kami bilang 24 jam bekerja dengan masyarakat, tetapi kenyataannya seperti itu Mas Iya. Dito. Salah satu cerita misalnya, Iya. kadang-kadang saya sendiri itu jam 2 malam, jam 3 malam itu suka diketok kamar sewa atau kamar kos, petani bilang, Mbak mau diskusi, ini kan Iya. moodnya petani. Selain moodnya petani, waktunya petani juga ya. Karena petani itu kan dia kalau siang, pagi sampai sore dia di kebun. Betul. Akan lebih baik kalau kita tidak mengganggu waktu mereka bekerja di kebun. Bekerja, iya. Sehingga waktu yang mereka miliki di sela-sela istirahat mereka malam. Bulan puasa misalnya, kalau mengajak mereka diskusi, kita yang menawarkan waktu. Iya. Bapak Ibu bersedianya kapan diskusi? Mereka bilang, kami bisanya habis taraweh. It's okay, habis taraweh. Kita akan datang, hadir dan berdiskusi. Sampai kapan? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang lebih sering adalah kalau bulan puasa itu bisa sampai sahur. Lanjut terus ya. Bisa sampai sahur kita diskusi, tapi itu kita jalani. Iya. Nah, itu pertama perbedaannya. Terus yang kedua, pendekatan. Kalau menurut saya, bekerja menjadi pendamping perhutanan sosial itu benar-benar mesti passion ya. Karena kalau kita passion, itu cara kita mendekati masyarakat dampingan itu berbeda dengan pendamping yang bekerja tanpa passion. Ada rasa tidak sabar, ada juga rasa tidak betah. Bayangkan di pelosok, apalagi dengan dunia yang sekarang ya. Betul. Kota itu kan penuh hiburan. Di desa tidak ada mall. Sekarang ini saja sudah enak sinyal-sinyal menjangkau ke pelosok, TV-TV kabel menjangkau ke pelosok. Kalau dulu tidak ada apa-apa gitu. Nah, jadi godaan-godaan itu juga bisa mengganggu passion pendamping ini. Jadi pendekatannya juga beda. Nah, tetapi kembali lagi ya bahwa dulu dan sekarang, pertama pendekatannya memang beda. Kedua, tidak bisa juga disamakan. Kondisinya juga sudah berubah ya. Betul. Jadi yang penting itu adalah komitmen saja. Sekarang ini komitmen kepada pendamping. Kalau dalam pikir saya, misalnya dulu kami benar-benar stay in, misal seperti saya, keluarga saya itu ada di kota, di ibu kota provinsi Lampung. Kalau saya pulang itu jarak tempuhnya sekitar 3,5 jam. Tetapi walaupun misalnya saya bisa pulang tiap weekend misalnya ya. Tiap weekend, tetapi saya dulu pulang 3 minggu sekali, atau bahkan saya pernah 2,5 bulan itu tidak pulang sama sekali, tapi karena tuntutan di lapangan saat itu sedang intens-intensnya ya, sehingga ya sudah saya diskusi dengan keluarga, kalau weekend keluarga saya yang mendatangi saya, jadi seperti itu kalau dulu suasananya di lapangan. Oke, Mbak Yaya, sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan, cuma waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di episode Posyandu Perhutanan Sosial selanjutnya ya Mbak Yaya. Baik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Sehat-sehat selalu Mbak Yaya. Terima Baik. kasih teman-teman semua sudah menonton. Sehat-sehat semua. Dah. Terima kasih Mas Dito.